Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya dan Ruli di segmen terbaru kita, yaitu China Modern Mystery Story Series. Dan ini udah masuk ke episode yang ketiga. Dan ya seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa selama 12 episode ya. Ini episode 3 berarti masih ada 9 episode lagi. Kita akan ngebahas film dari negeri Tiongkok sana. Kalau episode 1 sebelumnya udah ngebahas tentang film berjudul Lost in the Stars. Kemudian yang kedua itu The Dead End. Nah yang ketiga ini film series. Film series masih terbilang baru ya. Dan ada di Netflix, jadi warga Sukawudi semua bisa langsung cus nonton di Netflix ya. Tapi kalau misalkan mau denger dulu seperti apa filmnya, ya kita langsung aja ya. Ini dia China Modern Mystery Story Series episode 3 dengan film Regeneration. Film atau series Regeneration sendiri ini adalah drama ya, sudah pasti asal Tiongkok sana. Dirilis di bulan Mei 2024. Serial ini terdiri dari 10 episode dan disutradarai oleh Shen Ao yang sebelumnya dikenal melalui karyanya No More Bets. Dan Regeneration ini diadaptasi dari novel web dengan judul Fei Kei De Wanyan, karya Luo Jia. Dan sedikit sinopsisnya, kisah ini berpusat pada He San, seorang jurnalis wanita yang diundang ke upacara peringatan temannya yang bernama Fei Kei. Dia bertemu dengan 5 orang asing yang masing-masing memiliki hubungan berbeda dengan Fei Kei. Mereka segera menyadari bahwa mereka semua ini mengenal versi yang berbeda dari seseorang yang bernama Fei Kei ini. Dan akhirnya mereka menelusuri kembali kenangan mereka dan secara bertahap mengungkap kebenaran tentang Fei Kei ini. Sedikit informasi untuk beberapa cast-nya ya. Ada Jing Boran sebagai Fei Kei. Terus kemudian Zhou Yiran sebagai He San. Wang Yanhui sebagai Chen Sufa. Ada juga Huang Jue sebagai Cheng Hao, Zhang Yifan sebagai Zhang Chuan. Dan film ini sejak penayangan perdananya, Regeneration ini menarik perhatian banyak penonton global dan serial ini mendapatkan ulasan yang positif ya, dengan banyak sekali penonton yang memuji alur cerita yang penuh teka-teki dan pastinya penampilan akting para aktornya ya. Langsung aja ini kita ke episode 1, semuanya ada episode 10 ya. Saya akan ngebahas sedikit-sedikit saja ya. Di episode 1 ini cerita dimulai dengan He San, seorang jurnalis wanita yang menerima panggilan telepon dari temannya. Yaitu tadi Fei Kei namanya. Yang kayaknya kalau dari panggilan teleponnya tuh Fei Kei itu kayak lagi buru-buru gitu ya. Dan Fei Kei meminta bertemu di bandara karena ia memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Fei Kei meminta bertemu di bandara karena Fei Kei ini kayak punya sesuatu yang mau disampaikan gitu. Kayak penting banget ya. Tapi ketika He San sampai di lokasi di bandara, itu suasananya berubah jadi mencekam. Soalnya pas lagi mendekat ke area keberangkatan, He San nih ngelihat Fei Kei ini berjalan ke arahnya, lagi mau nyamperin gitu ya. Tapi secara tiba-tiba Fei Kei ini jatuh dan kejang-kejang.
VK ini menunjukkan kayak gejala keracunan parah, kayak mulutnya berbusa, terus sampai akhirnya hilang kesadaran dan orang-orang di sekitar situ langsung berkerumun ya, dan ada beberapa di antaranya memanggil ambulan. Nah, akhirnya datanglah ambulan nih. VK dibawa ambulan itu untuk dilakukan pertolongan darurat, tapi ternyata di dalam ambulan itu VK ini bukannya diselamatin, tapi malah VK ini kayak sedang disiksa gitu, kayak ada seolah ada percobaan pembunuhan, dan tim medis ini ternyata orang-orang yang sedang menyamar. Jadi di dalam ambulan tuh VK ini justru disiksa ya, dan mereka menyuntikkan semacam entah obat bius atau racun ya ke dalam tubuh VK. Dan dikabarkan VK meninggal di sana. Beberapa saat kemudian ada undangan misterius. Hasan yang jurnalis tadi di awal, itu menerima sebuah surat undangan anonim. Isinya tuh ajakan untuk menghadiri pemakaman VK di sebuah rumah yang besar yang terletak di pulau terpencil. Awalnya Hasan ragu ya. Tapi ya akhirnya Hasan memutuskan untuk menghadiri acara ini dan merasa bahwa ia harus mengetahui lebih banyak tentang kematian temannya ini, ya, VK tadi. Ya memang undangannya itu ada sangkut pautnya dengan kematian VK. Sampai akhirnya tiba di rumah tersebut, Hasan bertemu dengan 5 tamu yang juga menerima undangan serupa. Mereka itu ada Chen Sufa. Ini sedikit pengenalan karakternya ya. Chen Sufa itu seorang pria yang mengaku sebagai rekan bisnis VK. Terus Cheng Hao. Cheng Hao ini seorang seniman yang pernah bekerja sama dengan VK. Kemudian Zhang Chuan, seorang mahasiswa yang pernah dekat dengan VK. Dan 2 tamu lainnya yang memiliki hubungan misterius dengan VK. Jadi kumpul tuh di rumah itu. Ini kayak ngingetin film detektif gitu ya, sedang mengumpulkan para tersangka. Iya, jadi ingat Detektif Conan. Oke, lanjut ya. Akhirnya mereka berbincang dan para tamu menyadari bahwa mereka semua mengenal VK. Dengan cara yang semuanya berbeda cara mengenal VK ini. Hasan misalnya, si jurnalis tadi. Hasan nih mengenal VK sebagai seorang jurnalis yang idealis, dan sementara itu ada lagi Chen Saufa. Chen Saufa ini mengenal VK ini sebagai pebisnis yang ambisius. Ada lagi Cheng Hao. Cheng Hao mengenal VK ini sebagai kolektor seni. Jadi ada banyak versi dari VK ini ya, dan semua versi cerita ini saling bertentangan sebenarnya. Dan akhirnya memunculkan kecurigaan bahwa VK menjalani kehidupan ganda atau bahkan lebih. Acara pemakaman berlangsung dengan suasana yang janggal. Ketika peti mati dibuka, semua orang terkejut mendapati bahwa tidak ada jasad VK di dalamnya. Dan kejadian ini semakin memperkeruh suasana. Dan pertanyaan besar muncul. Apakah VK ini benar-benar mati? Di tengah kebingungan, asisten VK muncul dan mengunci semua tamu di ruang bawah tanah rumah tersebut. Asisten VK ini memberitahu bahwa mereka hanya akan dibebaskan jika mau bekerja sama untuk menyelesaikan tes, dalam tanda kutip ya, yang telah disiapkan oleh VK sebelum kematiannya. Ruang bawah tanah itu dilengkapi dengan kamera pengawas dan tidak ada sinyal untuk berkomunikasi ke dunia luar. Para tamu mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya diundang untuk ke pemakaman, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran tentang siapa VK sebenarnya. Dengan sedikit pilihan lain, mereka mulai mematuhi instruksi asisten tersebut meskipun ketegangan dan konflik di antara mereka jadi meningkat. Dan episode pertama ini diakhiri dengan petunjuk bahwa setiap tamu menyimpan rahasia tentang hubungannya dengan VK.
Dan dalam adegan terakhirnya, sebuah pesan video dari VK yang tampaknya direkam sebelum kematiannya ditampilkan di layar besar di ruang bawah tanah. Dan di dalam video itu VK bicara, kalau kalian di sini, maka kalian semua adalah bagian dari permainan ini. Kebenaran akan menghancurkan kita semua, tapi itulah satu-satunya jalan keluar. Dan video ini memberikan sensasi mendalam dan meninggalkan cliffhanger yang kuat ya untuk penonton supaya jadi penasaran gimana nanti episode selanjutnya. Yang jelas episode pertama ini jadi sangat banyak teka-tekinya, ada konflik karakternya sudah mulai di sana, ada elemen thrillernya juga yang membangun dasar cerita dengan sangat baik dan semuanya diarahkan untuk mengungkap misteri besar tentang identitas VK dan motif orang-orang di sekitarnya. Itu episode pertama. Kita lanjut ke episode yang kedua. Sebentar, minum dulu. Ini nggak ada yang mau endorse nih minum nih. Lanjut. Di episode kedua, Regeneration ya. Ini ceritanya berfokus pada pengalaman Chen Shaofa dengan, ya pastinya dengan VK. Yang ternyata VK ini adalah menantunya dari Chen Shaofa. Seorang pengusaha sukses yang menceritakan bagaimana putrinya, Jia, itu bertemu dan menjalin hubungan dengan VK. Pertemuan pertama, Chen Shaofa itu awalnya skeptis banget terhadap VK, tetapi setuju untuk bertemu dengannya di sebuah restoran barat. Tapi VK mengusulkan untuk bertemu di rumahnya dan memasak sendiri untuk mereka. Jadi mengundang Chen Shaofa dan anaknya Jia. Dan akhirnya mereka bertemu di sebuah apartemen di Changhua Road, komunitas Eugene Hoting, unit 6701. Dan menariknya Cheng Hao salah satu tamu di pemakaman yang mengenali alamat ini sebagai rumahnya sendiri, bukan milik VK. Ya, jadi kan ada salah satu tamu yang bernama Cheng Hao ya. Loh, itu kan rumah saya. Kenapa VK ngajakin ke rumahnya Cheng Hao gitu, si Chen Shaofa tadi. Terus kemudian selama pertemuan berlangsung, VK menunjukkan pengetahuan mendalam tentang teh, khususnya Bai Mudan yang dipetik 8 tahun lalu dan diseduh dengan metode tradisional. Pengetahuan ini membuat Chen Shaofa tuh jadi berkesan. Chen Shaofa tuh kaya banget ya. Seorang pengusaha yang ambisius. Dan juga kebetulan Chen Shaofa ini pecinta teh juga. Dan VK juga memasak hidangan lezat, menambah kesan positif pada Chen Shaofa. Dan latar belakang keluarga VK ini, VK ngeklaim bahwa ayahnya adalah pegawai negeri di Departemen Manajemen Kementerian Tanah dan Tambang dan ibunya adalah dosen di Universitas 211. Tapi Chen Shaofa kok kayak ada yang aneh gitu ya, curiga ketika mengetahui bahwa ibu VK mengendarai mobil mewah Panamera yang menurut VK itu adalah mobil dari toko pamannya Chen Shaofa gitu. Kok aneh gitu. Dan akhirnya mendapati hati seorang Chen Shaofa, VK bisa menikah dengan anaknya, yaitu Jia tadi ya. Dan di pernikahan tersebut VK dikasih kartu debit dengan saldo 10 juta yuan yang katanya sih untuk diinvestasikan. Kemudian VK mengusulkan untuk menjual rumah di Eugene Hoting dan memberi rumah baru atas nama Chen Jia. Dan selama proses ini mereka tinggal bersama Chen Shaofa. VK juga mengajak Chen Shaofa untuk berinvestasi dalam beberapa proyek termasuk Weilun Medical yang ternyata sudah terdaftar dan tidak memerlukan investasi tambahan. Ya, penipuan dan tragedi ya. VK ini kayaknya mengatur penjualan tambang pribadi Chen Shaofa kepada Yu Jifeng
dari Chifeng Group sekitar 260 juta yuan. Tapi VK mengambil lebih dari 40 juta yuan dan tiba-tiba menghilang. Setelah menyadari bahwa VK adalah penipu, maka anaknya Chen Shaofa yaitu Chen Jiajia itu tidak dapat menerima kenyataan. Ini ada momen sedihnya sih memang. Ternyata Jiajia ini beneran cinta dengan VK ya. Hingga akhirnya melakukan tindakan bunuh diri dengan cara memotong nadi di pergelangan tangannya. Episode ini mengungkap sisi gelap dari karakter VK dan dampak tragis dari tindakannya terhadap keluarga Chen Shaofa. Tapi ini baru satu, yaitu Chen Shaofa. Kita lanjut ke Kei mengenal karakter lainnya ya di episode 3. Nah, di episode 3 fokus cerita beralih ke pengalaman Cheng Hao dengan VK. Cheng Hao ini laki-laki pebisnis juga, seorang direktur pengelola grup merger dan akuisisi Dianxi Fund yang tinggal di Eugene Haoting. Dan pada tahun 2014 VK ini mulai kenal dan mulai tinggal di rumahnya Cheng Hao ini ya. Aneh banget ya bisa tinggal. Nah akhirnya diceritakanlah pertemuan awalnya. Cheng Hao dan VK ini bertemu secara kebetulan di pesawat karena VK mendapatkan upgrade point. Ia cuma menerima makanan dan minuman kelas ekonomi. Cheng Hao dengan niat baik memesan makanan tambahan untuk VK ini. Sebentar. Pengen batuk. Ya, jadi Cheng Hao tuh ngasih makanan cuma-cuma ke VK karena ngelihat makanannya ekonomi banget gitu. Cheng Hao kan orang kaya ya. Akhirnya mereka mulai ngobrol dan VK ngobrol mengungkapkan bahwa VK ini sedang belajar di bidang material dan sekarang bekerja di sektor keuangan. Kemudian pembimbing pasca sarjananya adalah ahli dalam bidang baterai lithium dan percakapan mereka berjalan lancar dan mereka bertukar kontak. Di sana pakainya WeChat ya. Kalau di sini kan WhatsApp ya. Lanjut. Cheng Hao setelah ngobrol banyak akhirnya merasa bahwa VK memiliki pesona khusus yang membuatnya merasa seperti teman lama. Dan mereka sering bermain bersama akhirnya ya setelah kontak-kontakan, ketemuan. Bahkan VK ini tinggal di rumah Cheng Hao. Ya, Cheng Hao berkata kalau dia adalah lulusan Columbia, Universitas Columbia maksudnya. Dan sering berbicara kepada VK tentang universitas tersebut dan tokoh-tokoh di sekitarnya. Informasi ini kemudian digunakan oleh VK untuk menipu Chen Jiajia dengan mengaku sebagai lulusan Columbia. Oh gitu caranya ya. Jadi ngajakin ngobrol yang lulusan Cheng Hao, VK ngajakin ngobrol Cheng Hao yang lulusan Universitas Columbia, diserap informasinya sebanyak mungkin. Hingga nantinya apa yang diceritakan oleh Cheng Hao diceritakan lagi oleh VK ke Jiajia. Akhirnya VK tinggal di rumah Cheng Hao dan awalnya tuh dia bilang kalau rumahnya tuh sedang lagi direnovasi ya, tapi tadinya ikut sehari 2 hari udah aja lupa gitu bahwa sebenarnya rumahnya nggak ada sih, memang dia nggak punya rumah. Ya akhirnya karena VK orangnya asik, diajak ngobrol asik, diajak main asik, diajak bisnis juga asik, ya akhirnya Cheng Hao bilang udah tinggal di rumah aja. Ya semuanya dikerjain ya, kayak semacam jadi pembantu rumah tangga aja gitu. Jadi bersihin kotoran kucing, ngepel, bahkan sampai nyuci pakaian ya.
Jadi ya Cheng Hao mulai terbiasa dengan kehadiran VK ini. Dan suatu hari ada orang yang memberikan hadiah kepada Cheng Hao berupa kue peony putih untuk jamuan kenegaraan yang tidak tersedia di pasaran. VK mengambil sertifikat kelulusan Cheng Hao dari Universitas Columbia dan kemasan kue tersebut untuk membuat salinan yang sama persis yang kemudian digunakan sebagai alat penipuannya ke keluarga siapa tadi tuh? Keluarga Chen Shaofa ya, yang nantinya anaknya dinikahi ya. Terus ada yang menghubungi Cheng Hao dari Yayasan Amal. Waktu itu Cheng Hao-nya lagi mandi. Dan Cheng Hao meminta VK untuk ngangkat teleponnya. Kan bunyi tuh handphonenya. Angkat aja, kata Cheng Hao. Tapi kalau mereka ngasih undangan, nawarin undangan, tolak aja soalnya saya nggak bisa datang. Nah, terus pas diangkat, si VK ini, dia suaranya meniru suaranya Cheng Hao. Jadi seolah-olah dia tuh Cheng Hao gitu. Dan undangannya bukannya ditolak, malah diterima. Akhirnya ya udah. Si VK akhirnya datanglah ke pesta amal tersebut. Sejak itu VK jarang pulang ya, dengan alasan lembur atau menginap di hotel, dan ia mulai belajar berdagang saham dari Cheng Hao. Dan karena kepercayaannya, Cheng Hao membuka posisi tikus dan menggunakan akun VK untuk berdagang saham dengan nama akun VK dan dengan kata sandi yang ditetapkan oleh Cheng Hao. Awalnya Cheng Hao berhati-hati dan hanya menginvestasikan sejumlah kecil uang. Dan secara berkala memeriksa waktu login terakhir untuk memastikan VK tidak masuk sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Cheng Hao sepenuhnya mempercayai VK karena bagus progresnya. Hingga akhirnya suatu hari, ada penerbangan bisnis Cheng Hao dibatalkan. Ketika ia kembali, ia menemukan bahwa VK telah menyiapkan banyak buah dan ada foto VK dengan orang tuanya di atas meja. Setelah diinterogasi, VK mengakui bahwa ia telah berbohong, tetapi kemudian ia membuat kebohongan lain. Jadi dia bilang kalau orang tuanya akan datang dari kampung halaman untuk mengunjunginya, dan ia ingin menggunakan rumah Cheng Hao untuk menipu orang tua VK ya. Tapi sebenarnya yang datang itu kan si Jaja sama bapaknya. Iya, jadi makanya pas di awal kok aneh gitu, kok rumah saya diceritain. Dan akhirnya episode ini mengungkap bagaimana VK memanipulasi dan menipu orang-orang di sekitarnya termasuk Cheng Hao dengan memanfaatkan kepercayaan dan kebaikan mereka. Lanjut kita ke episode 4. Di episode 4 Regeneration ini fokus cerita beralih ke pengalaman Shuqian dengan VK. Nah, Shuqian ini adalah seorang karyawan di Weilun Medical yang pertama kali berinteraksi ya dengan VK pada tahun 2015 melalui aplikasi, ada yang namanya aplikasi itu Green Island. Nah, ini pertemuan awalnya ya, Shuqian dan VK ini berkenalan secara online, dan suatu hari ada badai. Shuqian terjebak di kantor dan VK yang mengetahui situasinya menawarkan diri untuk menjemput dan mengantarnya pulang. Mereka bertemu secara langsung dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Kedekatan dan kesannya ya, jadi VK ini sering mengajak Shuqian ke pameran seni dan menunjukkan pengetahuan mendalamnya tentang seni. Dan itu yang membuat Shuqian terkesan. Mereka juga mengunjungi klub keuangan di Universitas Chengdu di mana hubungan mereka semakin erat. VK bahkan membawa Shuqian ke apartemen Cheng Hao, tempat mereka menghabiskan waktu bersama. Suatu hari saat Shuqian sedang melakukan perjalanan bisnis, VK diam-diam mengambil kartu identitas kerjanya dan menggunakan akses tersebut untuk memasuki Weilun Medical bersama Chen Shaofa tanpa menimbulkan kecurigaan.
Setelah Suchian kembali, ia kehilangan kontak dengan Fei Ke dan mencari keberadaannya, bahkan mendatangi apartemen Cheng Hao, tapi tidak berhasil menemukannya. Beberapa waktu kemudian, Suchian bertemu kembali dengan Fei Ke yang mengaku mengalami kebangkrutan akibat investasi yang gagal. Merasa simpati, Suchian menjual rumahnya dan mentransfer 3 juta yuan kepada Fei Ke untuk membantunya. Tapi setelah itu, Fei Ke kembali menghilang, meninggalkan Suchian dalam kebingungan dan kesedihan. Setelah menceritakan pengalamannya, Suchian menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan Fei Ke, dan ia merasa bahwa bukan hanya Fei Ke yang menipunya, tetapi juga dirinya sendiri yang terlalu mudah percaya dan akhirnya terjebak dalam penipuan yang dilakukan oleh Fei Ke. Yang jelas di episode 4 itu mengungkap manipulasi Fei Ke dan bagaimana ia memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Yang kita lanjut ke episode 5 ya. Episode 5 ini beralih ke pengalaman Zhang Xuan dengan Fei Ke. Zhang Xuan adalah seorang mahasiswa jurusan tari di Universitas Teknologi Zhejiang yang bertemu dengan Fei Ke pada tahun 2014. Zhang Xuan bertemu Fei Ke saat masih menjadi mahasiswa baru setelah berpacaran selama sebulan. Fei Ke mengetahui bahwa impian Zhang Xuan sejak saat kecil adalah memerankan peran utama dalam Swan Lake, dan Fei Ke menggunakan informasi ini untuk mendekati Zhang Xuan lebih lanjut. Setelah menonton pertunjukan Moscow Dance Company, Fei Ke memperkenalkan Zhang Xuan kepada Mr. Jin yang menjadi tuan rumah pertunjukan tersebut. Zhang Xuan kemudian mendapatkan kesempatan untuk berlatih di atas panggung dan menerima kostum pertunjukan yang disponsori. Ia berhasil memerankan peran Black Swan dalam Swan Lake yang merupakan pencapaian terbesar baginya. Setelah pertunjukan yang sukses, Fei Ke mengajak Zhang Xuan untuk ke pesta perayaan yang diadakan oleh Mr. Jin. Di sana Zhang Xuan dipaksa untuk minum banyak alkohol. Dan keesokan paginya ia terbangun dengan sakit kepala dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Ia menemukan jam tangan emas di meja samping tempat tidur hotel yang menimbulkan kecurigaan bahwa Fei Ke mungkin telah menipunya. Zhang Xuan kemudian mempertanyakan niat sebenarnya dari Fei Ke dan merasa bahwa ia telah dimanipulasi. Dan kisah ini menunjukkan kompleksitas sifat manusia, bagaimana kepercayaan itu dapat disalahgunakan. Perilaku Fei Ke tidak hanya mempengaruhi kehidupan Suchian, tapi juga masa depan Zhang Xuan. Episode ini mengungkap bagaimana Fei Ke memanfaatkan impian dan ambisi Zhang Xuan untuk keuntungannya sendiri. Nah, kita langsung aja ke episode yang mulai membuat mata terbelalak ya. Ini adalah episode di mana semuanya menjadi terbalik ya, jadi seolah-olah kontradiktif. Soalnya di episode 7 ini emang ketegangan mulai meningkat ketika Chen Shaofa mengungkapkan niat sebenarnya di balik mengumpulkan semua orang yang memiliki hubungan dengan Fei Ke. Dan Chen Shaofa mengakui bahwa tujuannya adalah untuk mengungkap berapa banyak orang-orang yang telah ditipu oleh Fei Ke dan menyelesaikan semuanya, baik itu dendam lama ataupun hal baru ya. Jadi di situ dimunculkan Fei Ke di dalam sebuah box dengan kondisi mulut terbungkam plester ya, kemudian tangan dan kakinya juga terikat. Dan ketika itu terjadi, Chen Shaofa langsung mengeluarkan senjata tajamnya gitu ya, pisau, dan menusuk beberapa kali bagian tubuh dari Fei Ke karena emang udah emosinya memuncak ya. Yang jelas para tamu merasa bahwa Fei Ke ya memang sudah melakukan penipuan, tapi tidak pantas mati seharusnya ya. Dan seharusnya diadili oleh hukum. Dan Chen Shaofa dengan sinis mengungkapkan bahwa semua bukti seperti bukti transfer ya, terus kartu debit dan
beberapa hal-hal yang jadi barang bukti, uang ya dan segala macamnya. Itu semuanya tuh kan udah hilang ya, nggak bisa dikembalikan. Dan setelah pernyataan itu, Chen Shaofa secara tiba-tiba menikam VK kedua kali. Dan Cheng Hao tidak tahan melihat kekerasan tersebut. Karena ya Cheng Hao mau gimana pun udah ada kedekatan emosional ya dengan VK. Akhirnya menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Chen Shaofa hingga akhirnya menjauhkan Chen Shaofa dengan VK. Akhirnya muncul seorang lagi nih bernama Liu Mo. Liu Mo ini semacam asistennya Chen Shaofa. Kata si Chen Fa, tolong bunuh aja si VK. Tapi gak dilakukan. Malah Liu Mo ini memotong tali yang mengikat VK. Dan kemudian Hesan juga, si jurnalis perempuan itu, mengungkapkan bahwa selama penyelidikannya, dia tuh menemukan banyak kejanggalan. Dan menurut pernyataan sepihak dari Chen Shaofa, VK ini pertama kali bertemu dengan Chen Jiajia itu sebelum mengenal Chen Shaofa. Tapi Hesan menemukan fakta bahwa VK sebenarnya pertama kali bertemu dengan Chen Shaofa itu, yang kemudian memfasilitasi perkenalan dan pernikahan antara VK dan Chen Jiajia. Chen Jiajia sebenarnya yang udah meninggal itu ya, yang bunuh diri itu, tidak pernah menyukai VK. Dia berpura-pura menjalin hubungan dengan VK hanya untuk menyenangkan ayahnya. Tapi Chen Shaofa, ayahnya Jiajia ini, mulai merencanakan pernikahan mereka. Hesan juga menemukan bahwa antara tahun 2014 hingga 2016, bisnis Chen Shaofa ini tidak mengalami masalah. Sebaliknya, ia terobsesi dengan ekspansi dan mengambil resiko dengan mengakuisisi banyak tambang ilegal. Setelah Chen Jiajia mengetahui hal ini, tentunya Chen Jiajia bertengkar dengan ayahnya. VK mendengar percakapan antara Chen Jiajia dan Chen Shaofa dan menawarkan solusi pernikahan palsu tanpa sertifikat resmi, sehingga kedua orang tua akan puas. Chen Jiajia setuju dan mereka mengadakan pernikahan sederhana. Tapi ketika VK menghilang, Chen Jiajia mengungkapkan kebenaran kepada ayahnya bahwa Chen Shaofa cukup emosi ya dengan hilangnya VK, jadi marah-marah ke ayahnya. Hingga Chen Jiajia mengalami kecelakaan fatal. Ada pengakuan lain lagi. Hesan juga mengungkapkan bahwa klaim yang dikatakan oleh Cheng Hao tentang pertemuannya dengan VK di pesawat itu tidak sesuai dengan catatan penerbangan, di mana tidak ada yang duduk di sebelahnya. Selain itu, Su Qian menyembunyikan fakta bahwa ia sudah menikah dengan VK. Ketika VK memberitahuannya bahwa ia akan menikah, Su Qian sangat terpukul dan bahkan menggelapkan dana perusahaan, menjadikan suaminya Zhao Xiaoyang yang yang dijadikan kambing hitam, dan Zhao Xiaoyang ini dipenjara dan Su Qian tidak pernah mengunjunginya di penjara. Zhang Xuan juga mengakui bahwa ia berbohong tentang VK yang memberinya obat. Sebaliknya, ia menggunakan VK untuk mengenal Lao Jin dan lainnya, kemudian memanfaatkan mereka untuk membuat lebih banyak koneksi baru. Meninggalkan VK, dan Szechuan menjalani operasi plastik bukan karena ibu VK meremehkannya, tetapi memang karena kesombongannya sendiri. Dan mereka putus karena operasi plastik tersebut. Zhang Xuan keluar dari sekolah karena merasa kuliahnya tidak berguna. Dan pada titik ini, VK berbicara dan mengungkapkan bahwa sebenarnya Hesan adalah orang yang paling lama dikenalnya di kapal itu. Oh ya, jadi itu situasi mereka berkumpul tuh ada di sebuah kapal ya, kapal laut gitu. Dan episode ke-7 ini mengungkap lapisan kompleks dari hubungan antara karakter dan motif tersembunyi mereka, menyoroti bagaimana kebohongan dan manipulasi dapat menyebabkan tragedi dan kesalahpahaman yang mendalam.
Kemudian di episode 8, fokus cerita beralih ke pengalaman Hasan dengan Fei Ke. Hasan adalah seorang jurnalis yang pertama kali bertemu dengan Fei Ke di tahun 2005, sekitar 50 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Hasan dan Fei Ke ini bersekolah di sekolah menengah yang sama. Fei Ke telah mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke Universitas Zhejiang, sehingga ia tidak terlalu khawatir dengan ujian dan sering bermain bola basket. Suatu hari saat bermain, ia dipanggil oleh seorang guru untuk kembali ke kelas. Kedekatan dan persahabatan Hasan dan Fei Ke ini akhirnya mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu, entah itu bermain, belajar, dan berdiskusi tentang masa depan. Mereka menjadi teman dekat, saling mendukung dan saling membantu dalam persiapan ujian dan berbagi impian serta aspirasi. Seiring berjalannya waktu, Hasan mulai menyadari perubahan dalam sikap Fei Ke. Ia menjadi lebih tertutup dan sering menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Meskipun demikian, Hasan tetap mendukungnya, berharap bahwa Fei Ke akan terbuka padanya di suatu hari nanti. Di suatu malam, Fei Ke mengajak Hasan untuk bertemu di taman. Di sana ia mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami masalah keuangan serius dan ia merasa tertekan dengan harapan yang dibebankan padanya. Hasan mencoba menghiburnya dan menawarkan bantuan, tapi Fei Ke menolak. Ia mengatakan bahwa ia harus menghadapi masalahnya sendiri. Setelah lulus, Fei Ke menghilang tanpa jejak. Hasan mencoba mencarinya tetapi tidak berhasil dan menemukan informasi tentang keberadaannya. Ia merasa kehilangan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Fei Ke. Dan melalui flashback ini, penonton mendapatkan wawasan lebih dalam ya. Jadi kalau warga Skaudi semua nonton nih, oh ternyata ada sisi lain juga tentang Fei Ke ya. Tentang masalah yang dihadapinya di masa lalu. Fei Ke itu ternyata keluarganya banyak memberikan beban, banyak memberikan tekanan, dan dimunculkan juga tuh sisi-sisi persahabatan ya antara Fei Ke dan juga Hasan. Ya, kita lanjut ke episode 9. Ya, yang dimana fokus ceritanya tuh beralih ke pengalaman Li Zerui dengan Hasan dan Su Ou. Li Zerui ini adalah seorang mahasiswa jurusan matematika yang sebelumnya terlibat dalam kasus kecurangan ujian yang mengakibatkan larangan untuk mengikuti ujian selama 5 tahun. Dan Li Zerui sedang makan di restoran waktu itu, dan waktu itu juga ia melihat Hasan. Kaget ya, Li Zerui ini karena kan dia malu ya, pernah melakukan kecurangan pas ujian. Tapi ketika mau kabur karena ada Hasan, ia dihentikan oleh suara yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Su Ou, seniornya di Departemen Matematika yang datang untuk makan bersama Hasan. Su Ou memperkenalkan Li Zerui kepada Hasan, menyebutnya sebagai mahasiswa yang pernah membantu mengembalikan dompetnya. Tapi Su Ou tidak mengetahui bahwa Hasan dan Li Zerui itu sebenarnya sudah saling kenal. Setelah Su Ou pergi untuk menjawab telepon, Hasan berbicara dengan Li Zerui. Tapi Li Zerui menyangkal identitasnya dan segera meninggalkan tempat tersebut, kembali ke tempat tinggalnya. Dan Li Zerui berbicara dengan Xiao Qiong, pemuda yang menyediakan layanan pembuatan identitas palsu, hingga akhirnya Li Zerui mengungkapkan kebingungannya tentang mengapa Hasan melaporkannya atas kecurangan ujian. Penyelidikan Hasan saat itu ketika Hasan memeriksa daftar mahasiswa baru di Departemen Matematika tapi tidak menemukan nama Li Zerui, tapi ia menemukan seorang pengguna aktif di forum departemen dengan nama Fei Ke yang dicurigainya sebagai Li Zerui. Di kelas matematika, profesor memberikan pertanyaan sulit yang sampai tidak ada mahasiswa yang tidak bisa menjawab ya. Sebenarnya mungkin karena tidak berani, karena pertanyaannya terlalu sulit jadi takut salah. Dan saat itu ponsel Li Zerui berdering
dan ia ditegur oleh profesor. Setelah itu, Lee Zerui maju ke papan tulis dan menyelesaikan masalah tersebut, maksudnya soal-soalnya, dengan sangat baik. Hingga akhirnya Lee Zerui mendapatkan pujian dari profesor. Tapi setelah kelas berakhir, ia segera meninggalkan ruangan. Hasan kembali menemui Lee Zerui di depan kelas dan mengancam akan melaporkannya ke kantor akademik. Merasa terpojok, Lee Zerui akhirnya mengakui bahwa ia adalah Lee Zerui dan menjelaskan, soalnya kan di sekolahnya tuh namanya VK ya, udah berubah. Hingga akhirnya VK ini mengaku, oke, saya ini Lee Zerui, dan menjelaskan bahwa dia harus melakukan itu karena ada larangan ujian selama 5 tahun. Dan ia memutuskan untuk hubungan dengan keluarganya dan menggunakan identitas palsu untuk melanjutkan studinya di Universitas Chengdu. Jadi ganti identitas biar bisa terus ikut ujian ya. Akhirnya Hasan setuju untuk merahasiakan identitas palsu Lee Zerui dengan syarat ia tidak menggunakan identitas tersebut untuk tujuan lain. Shuou kemudian membawa Lee Zerui ke perpustakaan universitas untuk meminjam buku. Tetapi karena tidak memiliki kartu mahasiswa, Lee Zerui kembali ke Xiao untuk mendapatkan kartu palsu. Lee Zerui bergabung dengan klub keuangan universitas menggunakan identitas palsu dan aktif dalam kegiatan belajar. Tapi terjadi insiden dalam pelatihan eksternal yang melibatkan beberapa mahasiswa dan universitas berencana memberikan sanksi sebagai peringatan. Hasan khawatir karena mengetahui identitas palsu Lee Zerui dan menawarkan untuk menulis laporan, tetapi Shuou menolak. Akhirnya Hasan menulis laporan tetapi sengaja menghilangkan nama Lee Zerui, menimbulkan kecurigaan Shuou tentang hubungan mereka. Lee Zerui menerima kabar di hari berikutnya bahwa ayahnya sakit parah dan membutuhkan perawatan yang sangat mahal. Ia mencoba mencari bantuan keuangan melalui klub keuangan, tetapi identitas palsunya terungkap oleh Shuou di depan anggota klub lainnya, dan Hasan hanya bisa melihat dengan perasaan yang tidak berdaya. Penangkapan Xiaoqiao dan akhir tragisnya itu Xiaoqiao menuntut uang lebih dari Lee Zerui, tetapi Lee Zerui melaporkannya atas pembuatan identitas palsu yang mengakibatkan penangkapan Xiaoqiao. Tidak lama setelah itu, Lee Zerui menerima kabar duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan hari-harinya di Universitas Chengdu pun berakhir. Di episode ini Lee Zerui menghadapi konsekuensi dari tindakannya ya di masa lalu dan upayanya untuk melanjutkan pendidikan tapi menghadapi berbagai rintangan. Hingga tiba akhirnya di episode 10. Di episode 10 ini berbagai misteri yang melingkupi kehidupan VK akhirnya terungkap dan memberikan penonton pemahaman ya bahwa identitas dan motif sebenarnya dari karakter VK ini begitu kompleks. Jadi selama serial ini terungkap bahwa VK memiliki berbagai identitas dan hubungan dengan beberapa karakter utama, termasuk Hasan, Chen Jiajia, Cheng Hao, Sukchan, dan Zhang Xuan. Setiap individu mengenal VK dalam konteks yang berbeda, mencerminkan kemampuan VK ini jenius ya untuk menyesuaikan diri dan memanipulasi situasi sesuai keinginannya. VK menggunakan pesonanya untuk mendekati orang-orang yang berpengaruh, seperti Chen Shaofa, ayah dari Chen Jiajia ya, dengan tujuan memanfaatkan sumber daya dan koneksi mereka. Dia juga menjalin hubungan dengan Suqian, seorang karyawan di Weilun Medical untuk mendapatkan akses ke informasi dan peluang bisnis. Hubungan dengan Zhang Xuan, seorang mahasiswa tari, menunjukkan bagaimana VK memanfaatkan ambisi dan impian orang lain untuk keuntungannya sendiri. Di episode terakhir ini, para karakter yang pernah ditipu oleh VK berkumpul dan mengonfrontasinya. Chen Shaofa yang merasa paling dirugikan mencoba membalas dendam dengan menyerang VK, tapi intervensi dari karakter lain mencegah dan situasi malah jadi lebih buruk.
Meskipun demikian, ketegangan memuncak, VK akhirnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya terhadap mereka semua yang ada di sana. VK meninggal dunia ya, dia tenggelam di laut karena itu kan kejadiannya di kapal ya. Dan episode terakhir ini menyoroti tema penipuan, identitas, dan konsekuensi dari tindakan manipulatif. Dan kita semua ini kayak diajak untuk merenung bahwa sifat manusia itu memang kompleks ya. Bagaimana kepercayaan dapat disalahgunakan. Dan serial ini juga ditutup dengan catatan reflektif. Kayak seolah meninggalkan pertanyaan ya tentang moralitas dan etika dalam hubungan antar manusia. Ya, dengan demikian Regeneration memberikan akhir yang memuaskan ya kalau menurut saya, karena setiap episodenya itu mengikat dan selalu memberikan penjelasan yang konkret tentang motif dan tindakan VK di sepanjang serialnya. Ya, dicoba ditonton aja warga Sukawudi, ada di Netflix, ketik aja Regeneration dan silahkan nikmati. Kalau saya sendiri ngerasanya kayak lagi bukan nonton film Tiongkok ya. Berasa elegannya, nonton ini berasa eksklusif karena memang VK ini dihadapi atau berhubungan dengan orang-orang besar ya, baik itu dari segi nama besar maupun bisnis orang tersebut yang begitu besar. Terus kita cek dulu kemarin yang sudah komen di YouTube siapa saja kah? Kita lihat dulu ya. Kemarin ngebahas The Dead End ya. Ada Deana. Wah, jadi nambah daftar tontonan nih, bikin penasaran. Makasih ya Mas Ruli, sama-sama. Ada Bunga Teratai, wah Raden Ruli muncul lagi. Iya, halo. Terus kemudian Mas Bagus. Kayaknya rata-rata yang kesini bukan karena ceritanya, tapi karena Mas Ruli. Enggak lah. Karena emang ceritanya seseru itu gitu ya. Boleh silakan di komen buat warga Sukawudi semua yang sudah nonton film ini ya, Regeneration ini, bagaimana, dikasih komentarnya, tanggapannya film ini seperti apa. Dan boleh juga kasih masukan kita untuk nanti ke depannya kita bakal bahas film apa lagi ya. Yang jelas segmen China Modern Mystery Story Series ini adalah kerjasama di CYRIC dengan salah satu pihak ya, yang tidak ingin disebutkan namanya. Akhirnya kita membuat segmen ini hingga episode nanti ke episode 12. Setiap hari ya. Sabtu Minggu juga bakalan ada nanti. Jadi kalau misalkan memang suka dengan segmen ini silahkan ditonton. Untuk itu saya Raden Ruli pamit. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk komen, di-share video ini. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.